Seperti biasa, setelah berjamaah asar, para santri pondok pesantren Al-Barokah berbondong-bondong pergi ke surau untuk ngaji kitab kuning. Kiai Mutako, pemimpin pondok pesantren, menabuh kentongan sebanyak 3 kali, pertanda kalau pengajian segera dimulai. Dia lalu jalan dengan santai menuju surau sambil menenteng kitab kuning. Di dalam surau, tampak santri, putra dan putri sudah berkumpul. "Assalamualaikum," kata Kiai Mutako. Semua santri itu menjawabnya dengan serentak. "Waalaikumsalam." Kiai Mutako langsung membuka kitab kuningnya dan menerangkan bait demi bait makna kitab itu. Para santri sibuk mencatat apa yang dijelaskan gurunya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba Nurul bertingkah aneh. Dia tidak mencatat perkataan gurunya, melainkan diam saja sambil bertunduk. Pulpen digenggam dengan sangat keras, bahkan sampai patah. "Nurul, kamu kenapa?" tanya salah satu temannya. Nurul yang saat itu berkerudung hitam tidak menjawab apapun. Dia tetap tertunduk. Air liurnya tiba-tiba menetes dari mulutnya. "Abi, lihat Nurul," kata salah satu santriwati. Ia terkejut saat melihat kedua mata Nurul yang berubah menjadi hitam semua. Tidak salah lagi kalau Nurul ini kerasukan setan. Saat itu juga Nurul berdiri. Wajahnya dipenuhi urat menonjol berwarna hijau. "Astagfirullah." Kiai Mutako mengelus dadanya. Kiai muda itu pun bergumam membaca ayat suci Al-Quran. "Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Belum sempat dia menyelesaikan bacaannya, jin jahat yang ada di dalam tubuh Nurul berteriak, lalu mendekat ke arah Kiai Mutako. "Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Nurul malah melanjutkan bacaan gurunya itu dengan suara besar dan menggema. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Santri berhamburan keluar surau. Mereka semua ketakutan, kecuali Faisal. Dia adalah kakaknya Nurul. Dengan napas yang terengah-engah, Faisal mendekati adenya. "Dek," kata Faisal. Intonasi suaranya sangat ketakutan. "Faisal, keluar dari surau ini," pinta Kiai Mutako. Tapi Faisal tak mau meninggalkan adenya dalam kondisi seperti itu. "Dek, sabar dek," teriak Faisal. Nurul membalikan badan, lalu menatap Faisal dengan tatapan tajam. Dengan sekejap mata, Nurul mencekik leher kakaknya. Ia pun mengangkat tubuh Faisal. Seketika, peci Faisal jatuh. Kedua tangannya menggapai-gapai. Dia kesulitan bernapas. Buru-buru Kiai Mutako menyeruduk tubuh Nurul. Mereka pun terpental. Faisal mengadu kesakitan saat kepalanya membentur tembok, sedangkan Nurul masih mengamuk. Kiai Mutako segera membaca kalimat-kalimat ruqyah di telinga Nurul, membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan. Matanya melotot. Sesekali dia mencaci Kiai Mutako. Tak lama berselang, tubuh Nurul melunak. Kedua matanya perlahan terpejam. Dia pun tak sadarkan diri. Kiai Mutako menyuruh Faisal untuk mengambil air. Buru-buru Faisal pergi ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air putih.
Air itu dibacakan doa-doa, lalu diusapkan ke wajah Nurul yang tampak pucat. Nurul pun dibawa ke asramanya. Sudah 2 tahun belakangan ini, Nurul sering kesurupan. Ada jin jahat yang menempel di tubuhnya. Dia sudah beberapa kali diruqyah, tapi tak kunjung sembuh. Dalam sebulan, Nurul bisa kesurupan 2-4 kali. Penyakit kesurupan itu disebabkan oleh kakeknya Nurul. Dulu kakeknya punya ilmu hitam dan memelihara banyak jin jahat. Sekarang salah satu jin yang pernah dipelihara kakeknya itu malah menempel di tubuh Nurul. Padahal Nurul ini masih muda. Umurnya baru 18 tahun. Sedangkan kakaknya Faisal berumur 24 tahun. Mereka berdua sudah 3 tahun nyantri di pondok pesantren Al-Barokah. Selama 2 tahun belakangan ini, Faisal selalu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Namun tetap saja tidak berhasil. Adiknya masih sering kesurupan. Malam itu, Nurul masih tak sadarkan diri. Di dalam asramanya, dari tadi sore, Nurul dirawat oleh sahabatnya, yaitu si Ririn. Ya, memang hanya dia santriwati yang berani mendekati Nurul. Sedangkan yang lain takut karena Nurul sering kesurupan. Bahkan ada beberapa santriwati yang pindah pesantren gara-gara takut sama Nurul. Tengah malam, saat semua orang di pesantren itu tidur, Nurul tiba-tiba bangun. Cara bangunnya tidak wajar. Dia duduk begitu saja tanpa dibantu kedua tangannya. Nurul seperti dikendalikan makhluk gaib. Tatapannya kosong. Wajahnya pucat sekali. Dia masih mengenakan kerudung warna hitam kesukaannya. Nurul menoleh ke arah Ririn yang sedang tidur pulas. Ririn, panggil Nurul. Ririn pun bangun, mengucak kedua matanya, lalu menoleh ke Nurul. "Kamu udah sadar?" tanya Ririn. Nurul mengangguk. "Rin, anterin aku yuk," pinta Nurul. "Kemana?" Ririn bangun. Kini ia dalam posisi duduk. Ke belakang asrama, nyari kalungku. "Kalungku hilang, Rin, pasti jatuh pas wudhu." "Itu kalung pemberian ibuku," kata Nurul. "Ya sudah, ayo kita cari." Ririn membuka lemarinya. Dia meraih senter dan mengenakan kerudung. Setibanya di belakang asrama, Nurul malamnya matung. Dia tidak mencari kalungnya yang hilang. Nurul sapa Ririn dengan ragu-ragu. Dia mulai curiga kalau temannya itu kerasukan lagi. Nurul pun balik badan. Tampak wajahnya yang menakutkan sama seperti saat kesurupan tadi sore. Ririn menjerit ketakutan, dan dalam sekejap mata, Nurul menjenggut rambut temannya itu, lalu menariknya ke atas pohon mahoni. Wanita itu merayap seperti binatang. Dia benar-benar sudah dirasuki jin jahat. Ririn berteriak sekuat tenaga sambil menangis. Dia menggantung di atas pohon itu, sementara Nurul mengerang-erang seperti binatang buas. Tangan kanannya menjinjing rambut Ririn. Kiai Mutako beserta para santrinya berhamburan ke belakang asrama. Semua orang yang ada di sana panik melihat Ririn menggantung di dahan pohon. Kiai Mutako membaca kalimat-kalimat ruqyah sambil mengacungkan telunjuknya ke arah Nurul. Saat itu juga Nurul mulai terlihat kesakitan. 5 orang santri muncul dengan menggotong sebuah spray bed besar untuk menahan tubuh Ririn. Nurul menjatuhkan Ririn dan untung saja wanita itu jatuh tepat di atas spray bed. Sementara Nurul masih bertengkar di atas dahan pohon mahoni. Kalimat-kalimat ruqyah terus dilanjutkan oleh Kiai Mutako. Nurul pun terjungkal ke belakang. Dia juga jatuh tepat di atas primbed, sehingga tidak ada luka sedikit pun. Faisal memeriksa keadaan adiknya itu.
Dia menangis karena tak tega melihat adiknya yang sering kesurupan. 1 minggu kemudian, sudah 5 kali Faisal bermimpi tentang sumur 7 yang ada di puncak Gunung Karang. Dalam mimpinya, Faisal didatangi kakek sendiri. Kakeknya Faisal memberitahu kalau yang nempel di dalam tubuh Nurul itu adalah lelembut Gunung Karang. Satu-satunya cara agar Nurul bisa sembuh adalah mandi di sumur 7. Sumur itu terletak di puncak Gunung Karang. Faisal dan Nurul harus mendaki gunung itu. Faisal yakin mimpi itu merupakan sebuah petunjuk. Dia harus membawa adiknya ke sumur 7 itu. Bukan hal yang sulit. Lagi pula lokasi Gunung Karang dekat dengan pondok pesantrennya. Faisal bahkan bisa melihat gunung itu dari balik jendela asramanya. Yang membuat Faisal bingung adalah soal perizinan. Kiai Mutako pasti tidak akan mengizinkan Faisal mendaki gunung itu, apalagi membawa Nurul. Jadi tidak ada pilihan lain. Dia harus membawa adiknya kabur dari pondok. Faisal memang belum pernah mendaki Gunung Karang, tapi dia pernah baca di internet kalau medan pendakian di sana tidak terlalu ekstrim. Faisal yakin bisa membawa adiknya dengan selamat. Faisal sudah merencanakan dengan matang skema kabur dari pondok. Saat para santri sedang berjamaah maghrib, Faisal mengendap-endap ke asrama. Kemarin Faisal sudah memberitahu Nurul agar tidak ikut jamaah maghrib. Nurul keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia membawa tas gendong warna hitam, begitupun Faisal. Dia juga membawa tas yang di dalamnya berisi pakaian dan beberapa bungkus mie instan. Mereka tidak bawa tenda karena tidak punya. Faisal hanya berharap di tengah pendakiannya nanti dia bisa menemukan saung untuk berteduh. Mereka berdua berhasil kabur dari pesantren. Sebenarnya Faisal tidak tahu jalur pendakian Gunung Karang. Dia cuma modal nekat. Dia berdua di pertigaan. Faisal memberhentikan 2 pengendara motor yang sedang melintas. Ia meminta diantarkan ke kaki Gunung Karang. Mau masuk jalur mana, Kang? Kadungan, tanya lelaki gendut yang mengendarai motor bebek. Iya, jalur mana saja, yang penting bisa sampai ke puncak, jawab Faisal. Nada bicaranya terburu-buru. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada santri yang mengikutinya. Ya sudah, kita antar ke Kaduangan saja, kata lelaki yang satu lagi. Dia berbadan kurus. Bayarannya berapa dulu, tanya lelaki berbadan gendut. 100.000 cukup, tanya Faisal. Ya sudah, ambil saja, lelaki berbadan kurus menyetujuinya. Mereka pun berangkat ke kampung Kaduengan. Kaduengan itu memang menjadi jalur favorit bagi para pendaki Gunung Karang. Tak sampai 30 menit, mereka akhirnya tiba di kampung Kaduengan. Hari sudah gelap. Faisal dan Nurul berdiri di pinggir jalan. Kita sebenarnya mau kemana, Bang? Tanya Nurul. Abang mau ngobatin kamu ke puncak Gunung Karang. Nanti ade mandi di sumur 7 biar lembut di tubuh ade hilang, jawab Faisal. Abang tahu jalan 7 ke puncak? Tanya Nurul lagi. Kita tanya-tanya saja ke orang kampung di sini deh. Ayo, Faisal menuntun dengan adeknya. Sebelum mereka masuk ke perkampungan, dari semak-semak muncullah seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 15 tahun. Dia menuntun seekor kambing. Anak laki-laki itu tersenyum saat melihat Faisal dan Nurul. Kalian dari mana? Tanya anak itu. Dari pesantren. Kami mau mendaki Gunung Karang, jawab Faisal. Malam-malam begini? Tanya anak itu. Iya. Kamu tahu jalur pendakian sebelah mana? Faisal kembali bertanya. Anak itu menuju ke arah barat. Di sana, untuk sampai ke puncak kalian harus melewati 3 pos. Faisal menelan ludahnya sendiri. Dia sadar mendaki tanpa pemandu pasti nyasar. Begini, aku punya uang 300.000.
Kalau kamu mau nganterin kami ke puncak, kami akan kasih kamu upah 300.000. Bagaimana? Tawar Faisal. Wah, serius? Anak itu malah senang. Faisal mengeluarkan uangnya. Ini kau pegang uangnya. Dia menyerahkan uang itu. Oke, aku mau kenalkan dulu, aku Acong. Aku asli orang sini. Aku Faisal dan ini adikku Nurul, ucap Faisal tanpa tersenyum. Kalian bawa tenda? Tanya Acong. Faisal dan Nurul menggelengkan kepala. Gak apa-apa, ayo ikut aku, kita ambil tenda dulu di rumah, ucur Acong. Acong ini memang sering mengantarkan para pendaki ke puncak. Saking seringnya dia bahkan pernah dikasih tenda bekas oleh seorang pendaki dari Jakarta. Memang tenda itu sudah jelek tapi masih layak pakai. Setelah mengambil tenda di rumah Acong, mereka pun mulai pendakian. Acong membawa senter yang lumayan besar sehingga cukup untuk menerangi jalan. Medan yang mereka tempuh mulai menanjak. Acong jalan di barisan depan, Nurul kedua, sementara Faisal di barisan paling belakang. Dari kejauhan terdengar suara dengkuran babi membuat Nurul ketakutan. Suara apa itu, Bang? Tanya Nurul sambil menoleh ke belakang. Tenang saja, itu hanya suara babi, yang jawab malah Acong.